Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, back again with Mr. Rizky here, and today we will learn about preposition of place atau letak posisi benda dalam bahasa Inggris. Sebelumnya mari kita belajar tentang kata-kata dasar yang biasanya dipakai dalam preposisi atau posisi ya. Nah, yang pertama ada in, yang berarti di dalam. The example is, my pencil case is in my bag. Yang berarti tempat pensilku berada di dalam tasku. Selanjutnya, untuk menunjukkan sesuatu yang berada di atas, itu kita bisa menggunakan kata on. The example is, the book is on the table. Yang berarti buku itu berada di atas meja. Nah, namun perlu diingat bahwa on itu dipakai jika bendanya di atas namun masih menempel dengan benda yang di bawahnya tadi. Nah, seperti tadi bukunya di atas meja. Kita bisa lihat bahwa bukunya itu menempel di atas meja, jadi tidak ada jaraknya seperti itu. Jika bendanya ada jaraknya dengan benda yang berada di bawahnya, kita bisa menggunakan kata above. Nah, artinya sama-sama di atas, namun on tadi, jika bendanya menempel dengan benda yang di bawahnya, sedangkan above itu jika ada jarak. Jadi di atasnya, namun ada jaraknya. Itu menggunakan above. The example is, the lamp is above the table. Next, kita punya di bawah. Di bawah, bahasa Inggrisnya adalah under. The example is, my book is under the table. Yang berarti, bukuku berada di bawah meja. Selanjutnya kita punya behind, yang berarti di belakang. The example is, my house is behind the market. Yang berarti, rumahku berada di belakang pasar. Selanjutnya lawan dari di belakang tentunya ada di depan. Di depan kita bisa menggunakan kata in front of. The example is, the teacher is in front of the class. Yang berarti guru berada di depan kelas. Selanjutnya ada beside, yang berarti di samping. The example is, my pencil is beside my bag. Yang berarti pensilku berada di samping tasku. Selanjutnya ada between, yang berarti di antara. Nah, jadi jika ada dua benda dan benda yang kita maksud ada di tengah-tengahnya di antara dua benda tadi, maka kita menggunakan kata between atau di antara ini. The example is, the school is between the football field and the street. Yang berarti sekolah itu berada di antara lapangan sepak bola dan juga jalan. Nah, tentunya kalimat-kalimat tadi mempunyai susunan. Nah, susunannya seperti ini. Yang pertama, tentunya ada subjek atau benda yang kita maksudkan tadi ya. Bisa pensil, bisa sekolah, bisa rumah, bisa tas, bisa benda apapun. Selanjutnya ada to be-nya. Nah, to be-nya kita menggunakan is jika bendanya satu. Namun jika bendanya ada banyak, kita menggunakan are.
Selanjutnya di sebelahnya ada preposition atau letaknya tadi. Bisa tadi ada between, ada under, ada in, ada on, dan sebagainya tadi. Lalu yang terakhir paling belakang ada objek atau benda yang kita gunakan sebagai acuan lokasinya tadi ya, diletakkan di belakang. Jadi misalkan di belakang meja gitu. Nah, berarti meja itu nanti sebagai objeknya itu di sini yang paling belakang seperti itu. Nah, ingat ya, seperti ini. Nah, jadi jika subjeknya misalkan bag, tas ya. Nah, jika bag saja, ini kan the bag, ini kan berarti hanya satu tas. Itu kita pakai is, lalu preposisinya mungkin beside, di samping apa, seperti itu. Nah, tapi jika the bags, nah, ada s-nya seperti ini, di mana jika ada s seperti ini, itu berarti bahwa bendanya itu lebih dari satu. Nah, the bags kita pakainya are to be-nya ya, bukan is. Jadi jika jamak atau banyak lebih dari satu, kita pakainya are. Lalu preposisinya sama, beside atau yang lainnya. Lalu objeknya. Nah, tas-tasnya tadi di sebelah apa? Seperti itu. Baik, seperti itu. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih untuk menyusun kalimat preposition yang baik dan benar. Mungkin itu dari Pak Rizky. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.